diambil dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau kita memberitakan Injil yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, itu Kristus lah yang kita beritakan dan firman-Nya ya. Jadi kita mengajar, mengingatkan kepada para murid yang kita muridkan itu dengan hikmat ya, dengan segala kebijaksanaan. Tujuannya supaya setiap orang yang kita muridkan itu dibawa ya mencapai dewasa iman, berbuah. Itu berarti kita harus hidup serupa Kristus, karakter kita serupa Kristus. Sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu, firman Tuhan pada malam hari ini. Oh iya, belum saya bacakan renungannya ya. Renungannya, dalam renungan hari ini kita melihat peran berikutnya seorang pemurid bagi orang yang dimuridkan. Setelah peran yang kemarin kita pelajari, yaitu menjadi tiang doa isi murid. Jika pemurid mengerti dan memahami perannya sebagai seorang pemurid yang baik dari Yesus Kristus, maka dia akan melakukannya dengan tekun dan bersemangat. Dia pun akan mengarahkan muridnya untuk hidup dalam kesempurnaan Kristus. Kata Paulus, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku, kata Paulus. Ternyata ada 4 peran yang seorang pemurid. 1, memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan guru bagi orang yang kita muridkan. 2, menasihati murid untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. 3, mengajar murid dengan segala hikmat agar melakukan segala perintah Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. 4, mengarahkan murid untuk mencapai keserupaan dengan Kristus melalui telan hidup. Jadi semuanya itu adalah peran yang luar biasa, penting dari seorang pemurid. Mari kita serius menjalankan tanggung jawab sebagai pemurid dengan semua peran tersebut bagi orang-orang yang kita muridkan. Ya, amin. Marilah kita sharing firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan dengan melalui breakout room. Silakan Pak Andre. Belum. Belum ya? Mic-nya belum dibuka itu, Pak Andre. Belum, Pak Andre. Mic-nya dibuka, Pak Andre. Mic-nya, Pak. Pak Andre. Masih di-mute, masih di-mute. Tes 1, 2, 3. Oh ya, oke. Ya, hari ini firmannya kan pendek kan, Kolose 1, 28, 29. Pendek saja, semua orang sudah baca. Mari kita sharing skor ini dengan waktu yang maksimal, supaya yang digali hanya Kolose 1, 28, 29. Tidak ada refer ke Amsal, Mazmur, segala macam, tidak ada. Semua kita harus sesuai dengan sistem skor. Kalau sudah relasi ke ini ya akibatnya penciptaan Adam dan Hawa lagi nggak selesai. Jadi kita hendaknya di poin ini saja ya supaya kita maksimal. Nanti kalau kurang nanti kita ke main room. Ya, bentar lagi.
Ini sudah kembali. Oke. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Teman-teman, bisa dengar suara saya atau masih macet, Sir? Suara saya? Tes 1, 2, 3. Dengar Pak. Jelas. Oke. Ya, oke. Selamat siang semuanya ya. Semua Siang. ada 3 room ya, breakout room ya. Nah, room 1 dipimpin oleh Pak Karel, room 2 oleh Pak Trisulo, room 3 adalah Pak Bambang. Ini tiga leader ini terbaik sejagat raya loh. Juga. Ini leader yang terbaik sejagat raya loh. Sama Jangan belajar, macam-macam. Pak. Oke, Sama belajar. bercanda. Ya oke. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kan firman ini pendek saja. Cukup kan waktunya? Nah, Kalau Oh, Pak, pas. cukup ya? Ya. Ya, saya saya kira belum cukup. selesai, Pak. Belum selesai kah? Ya, saya belum, 20 Pak. menit loh. Ya, ya. 1 orang 5 menit oke lah. Belum ada yang Oke belum lah, kalau selesai. Oke. Siapa yang belum selesai? Boleh. ya, Boleh saya, Pak. di-sharingkan. Ya, saya yang belum selesai, Pak. Oh ini Ya, ini leader terbaik sejagat raya loh. ya juga belajar, Pak. Silakan. Belajar Pak ya. Karel. Ya, saya sampaikan tadi bahwa kita semua sepakat dengan firman Tuhan bahwa dialah yang kita beritakan tentang Kristus, tentang kasih, Yes. tentang penginjilan, tentang Betul. segalanya. Amin. Ya. Tiap-tiap orang kita nasihati. Ya. Banyak kali itu ya, tiap orang kita nasihati dengan segala hikmat kita katakan. Banyak kali dalam kita menasihati orang ya. Katakanlah Right. aspirasi iman kita ya. Dia punya pergumulan, punya persoalan gitu ya. Banyak kali kita sebagai teman ya Tuhan, banyak kali kita menjustis orang. Nah, ini kita butuh hikmat. Kita menjustis orang, wah tidak boleh, kamu harus begini, harus begini, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Banyak kali kita alami dalam komunitas, dalam apapun juga ya. Yeah. Menasihati orang itu kita butuh hikmat. Right. Okay. Tidak mudah namanya. Saya pasti bisa, bersama Tuhan itu pasti bisa. Ya. Untuk menasihati orang, untuk memimpin dia kepada kesempurnaan. Amin. Bagaimana kita mengangkat orang lain yang sudah jatuh ya, kita juga sering jatuh. Kita butuh nasihat dari orang lain. Yes. Dan kita tidak bisa menjustis orang bahwa kamu harus begini. Bagaimana kita menasihati dia dengan hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengangkat dia kembali kepada kesempurnaan. Dan 29 yang katakanlah bahwa itulah yang kuusahakan, kupergumulkan. Kita juga punya persoalan kok malah kok dibebani dengan orang lain. Karena kadang-kadang itu. Itulah yang kuusahakan. Untuk bagaimana kita sama-sama bangkit. Walaupun saya juga punya masalah, saya punya persoalan. Tapi dikatakan, itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Right. Kita melangkah, kita membimbing, kita menginjil orang itu bukanlah kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhan yang diberikan bagi kita lewat hikmat, kebijaksanaan untuk kita membimbing orang supaya tidak saja kita memberitakan tentang Injil, tapi kita menasihati, mengajari, memimpin pada kesempurnaan. Ya, orang yang kita bimbing itu tidak berlalu begitu saja. Saya kira itu aja, Pak Andre. Terima kasih. Ya. Oke. Very good. Semuanya adalah Christ Center ya. Karena dia bilang apa? 28. Dialah yang kami beritakan. Siapa yang jadi dia? Kristus kan? Dialah. Ya toh? Sambil menasihati, mengajar setiap orang dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Sekali lagi dia bicara Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Nya itu. Siapanya itu? Kristus. Oke. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, ini dia. Ya.
dalam Paulus. Paulus kan memberitakan kepada jemaatnya yang di Kolose. Oke, saya mau tanya ini Ibu Susan, Mbak Endar, apa kabar? Skornya gimana? Paham nggak skornya? Atau belum terima apa itu skor? Oh, Mbak Endar belum saya kira ya. Nanti saya kirim ke apa itu skor. Jadi kita semua sharing firman Tuhan dengan sistem skor, SKOR. Ya, memudahkan lah. Nanti saya kirim apa itu skor supaya lebih memudahkan. Itu Bu Susan sudah saya kirim saya kira ya. Apa itu skor? SPG ngomong kurang banter ya bisa naik. Tadi sudah saya sampaikan juga Pak, sedikit. Sudah ya? Ya, skor Sudah di kelompok saya tadi. Ya, bagus. Jadi saya kira siapa yang belum? Emily Beth Chen. Oke, nanti saya akan kirimkan apa itu skor sistem SKOR. Ya, S itu sasaran kebenaran kan, sasaran kebenaran. K itu SKOR kan, K itu kondisi itu teguran. Ya. O-nya apa opsi kan, perbaikan, dan R-nya rencana atau komitmen. Nanti saya akan kirim. Saya belum dapat nomor handphonenya Emily. Ya, kalau boleh dikasihkan ke saya lewat Ibu Susan pun boleh. Bu Susan tahu kan nomornya Emily ya? Tahu Pak. Oke, very good. Nanti saya kirim ya apa itu skor. Mbak Endar sudah paham kan? Tadi satu room sama Pak Trisulo. Ini leader terbaik sejagat raya loh. Mau tanya apa sama Pak Trisulo? Jagat kompak siang Pak. Jagat raya kompak siang. Oke, ada siapa lagi? Pak Charles ada di sama-sama Pak Bambang. Oke, sudah aman lah itu. Pak Charles sudah bisa lah. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan di main room ini. Kalau Gampang Pak Edi, ini. kalau Pak Edi sudah paham Pak Edi ya? Sudah Pak Edi paham itu, Pak. Belum terima ya? Saya kira paham, Pak. Saya kirim kan? Ikut camp Pak dia. Iya, tapi skornya mungkin belum tahu dia. Pak Edi sudah saya kirim kan skornya? SKOR. Saya sudah sampaikan, Pak. Oh ya, tapi sudah saya kirim kan apa itu SKOR? Ya. Skor itu tadi kan S-nya itu sasaran. Ya, berarti sudah dapat. Ya. Terus ya, K itu kondisi. Ya. O itu opsi dan R itu rencana ke depan bagaimana begitu. Ya. Oke. Cara praktis, Pak. Ya, poin-poin aja. Bagus. Very good. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak Edi? Ya, sementara itu jadi sebelum kita menyampaikan skor kita harus punya bekal sendiri Pak ya dalam Alkitab. Dalam Alkitab juga dalam hal kitab apapun, khususnya Alkitab Injil ini Pak. Kita harus menyampaikan tentang kebenaran tentang Kristus. Tapi sebelumnya itu kita harus punya bekal, Pak. Punya bekal kalau ada yang menyerang begini kita bisa setidaknya itu bisa mengatasi hal itu. Gitu. Ya. Jadi karena sekarang ini kondisi yang sekarang ini nggak seperti dulu begitu. Ya, jadi kita harus punya bekal terutama tentang Injil dan tentang pengalaman misalnya apologet Kristen yang lain kita harus belajar itu begitu Pak. Selesai. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di Kolose ini? Akan 1:28-29 ya. Ada yang mau disampaikan atau mau digali lebih dalam? Florence mungkin mau bicara itu. Andre? Oma Floren. Oke, shalom. Oma Floren. Apa kabar? Shalom. Ini masih tenggorokannya belum clear ya. Oh iya, nanti kita doakan ya, Oma Floren ya. Amin. Ya. Haleluya. Kita sama-sama doakan ya. Ada pendoa-pendoa yang terbaik sejagat raya ini. Oke, apa yang mau disampaikan Oma Floren dari Kolose 1:28-29? Sementara belum ya. Belum ya? Enggak ada sesuatu yang mau disampaikan.
atau ditanyakan, nggak Iya, apa-apa. Di suaranya sini ada saya suaranya didampingi lagi oleh suaranya leader-leader sedang up terbaik loh. down. Amin. Oke, Ya, nggak ada ya. ya Oke, saya ingin sampaikan Pak 3 ayat oke. Pak. Monggo, Ya, Mbak. baca aja, Pak. Jadi sebelum ke ayat yang saya akan sampaikan, itu apa sih hikmat itu? Hikmat itu apa? Ya. Ternyata hikmat itu kalau di dalam Kolose 2 ayat 3 kita baca, ternyata sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itu satu Pak, pengertian yang pertama bahwa hikmat itu dari Allah. Ya. Hikmat manusia, hikmat yang kita terima, apa yang kita bisa nikmati, itu semua dari Allah. Seperti dalam Kolose 2 ayat 3, itu yang pertama. Nah, hikmat itu diberikan kepada kita adalah suatu daya atau kemampuan berpikir untuk kita bisa memiliki satu pengetahuan, ya, supaya kita memiliki satu pengetahuan dan kemampuan, pemahaman di dalam segala sesuatu kehidupan yang kita hadapi, yang dari Allah agar supaya menghasilkan suatu kemampuan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, yang kita pikirkan belum tentu itu bisa kita lakukan. Itulah hikmat daripada Allah. Sehingga kita bisa menilai atau melakukan perbuatan sesuai apa yang kita hadapi. Itu hikmat dari Allah, bukan dari manusia. Tidak ada manusia bisa memberikan kemampuan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Seperti yang dikatakan Kolose 2 ayat 3, bahwa hikmat dan pengetahuan itu hanya dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Amsal 2, Pak. Kita baca Amsal 2 itu di ayat yang ke-6, itu menandaskan bahwa lebih jelas bahwa hikmat itu dari Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi oleh karena itu saya sering katakan bahwa di dalam doa saya itu terus minta kuasa hikmat daripada Allah, ya, karena tidak ada hikmat dari manusia. Itu yang kedua, ya. Oleh karena itu mari kita terus minta hikmat kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan, karena ketika kita memiliki hikmat daripada Allah, itu tadi sudah disampaikan, kita memiliki suatu pengetahuan, pengertian yang mencakup daya pengamatan kita atau daya pikir kita, kesanggupan berpikir kita yang Tuhan berikan kadang-kadang di luar dari kemampuan kita, sehingga akan memberikan suatu kemampuan untuk melakukannya itu, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan menganggap bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan itu hikmat dari kita atau hikmat dari orang lain. Itu semua dari. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dapat melakukan segala sesuatu di luar dari, misalkan kita mengalami pencobaan, bagaimana saya harus melakukan itu? Mintalah hikmat daripada Allah. Berdoa, berseru datang kepada Tuhan. Itu Pak, pengertian tentang hikmat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Very good. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Coba lihat ini. Nah, hikmat dari Allah ya. Gimana caranya kita mendapatkan hikmat dari Allah? Ya, kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau nggak punya relasi, sorry to say, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, Alkitab bilang apa? Terkutuklah jika engkau mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan loh. Jadi poinnya yang disampaikan adalah kita terus punya relasi yang intim. Supaya apa? Kita punya akses kepada Tuhan agar kita mengerti kehendaknya. Kalau kita nggak punya relasi, kira-kira kita ngerti kehendak Tuhan nggak? Enggak. Kita tetap berbuat baik, bisa. Orang yang nggak kenal Tuhan lebih baik dari kita loh. Ingat,
Bukan hanya berbuat baik, berbuat benar. Apa benar itu? Yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, harus punya relasi. Saya ulang lagi, harus punya relasi yang intim. Itu dibangun tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali, tidak Kristen napas. Apa tuh napas? Natal Paskah. Kita harus dibangun bukan setiap hari, setiap saat. Inilah sarananya kompak siang ini. Supaya apa? Kita terus terkoneksi dengan pokok anggur. Siapa pokok anggur? Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai kita hanya nempel tok, diisolasi. Kira-kira bisa tumbuh nggak? Nempel tok, ranting tuh nempel, bisa tumbuh, bisa berbuah? Nggak bisa. Kelihatannya nempel. Kasih makan. Kristen pura-pura. Banyak yang gitu, banyak. Yang tadi diceritakan Pak Charles tadi. Sontoloyo. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, sedikit Pak. Ada. Sedikit Pak ini. Trisolo. Betul yang disampaikan Pak Andre ya. Hikmat itu kalau kita terus melekat pada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan ya, kita mengetahui kehendak Tuhan, memahami, mengerti, dan kita itu bijaksana Pak. Dan kalau orang di luar kita itu mereka tidak punya hikmat Pak. Dia Allah kok beranak, tidak punya hikmat. Siapa kalau lahir siapa bidannya? Masa Tuhan disalib? Ya, masa Tuhan disalib? Itu tidak punya hikmat Pak. Tapi kita orang Kristen ini bijaksana, hidup bijaksana, mempunyai hikmat. Asal terus kita menuruti dan melakukan firman Tuhan. Ini tambahan sedikit Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Trisolo. Apa kabar Emily? Dapat apa hari ini? Ayo, tanya. Banyak tanya. Ini banyak leader-leader terbaik. Siapa nih? Ibu Uli. Oh, Ibu Uli. Jambi. Jambi Muara Bungo. Ya, mau siap-siap. Belum saya keluar, ini saya mau nyampaikan, kita kan temanya masih tetap tentang peran pemurid ya. Nah, iya, tadi saya sudah share juga di room kami, room 3. Saya teringat dengan kakak rohani saya gitu. Kakak rohani saya ini pertama sekali yang membimbing saya waktu saya masuk kuliah di 2010. Sampai sekarang kami menjalin komunikasi baik. Dan memang dalam peran kita sebagai pemurid, ya masih yang tema yang tadi ya Pak ya, yang kita ambil hari ini itu Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Yeah, right. Di sini saya ngambil contoh dari kakak rohani saya, di mana dia membimbing saya itu benar-benar luar biasa, benar-benar dia all out, semuanya dia kasih, waktu dia kasih, bahkan dana juga dia kasih, bahkan dia setiap saya curhat gitu ya, saya ada masalah pribadi, dia juga berbagian puasa untuk saya Pak, ya, dan itu membuat saya tergerak gitu, saya kayak tersentuh gitu. Jadi memang untuk yang kita mau memberikan waktu, memberikan semuanya itu nggak mudah ya, nggak mudah. Yang diperlukan kasih Tuhan Yesus dalam mendidik, dalam mengajar, dalam menasehati juga nggak mudah. Tadi kita sudah bahas, kita harus minta hikmat daripada Tuhan dan selalu selipkan kasih. Selalu kita harus selipkan kasih di setiap dalam membimbing yang kita muridkan. Dan saya benar tersentuh, bahkan sampai pernah ya, saya bilang waktu kuliah dulu saya udah habis uang, terus juga saya lagi ada masalah gitu. Nah ini si kakak ini sudah berumah tangga, dia transfer duit gitu, jadi memang nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Dia memang memberikan, saya pikir gini ya, ini udah melebihi kakak kandung saya ini gitu kan. Nah saya di situ yang membuat saya tertarik gitu, makanya saya makin masuk lebih dalam untuk dalam penginjilan ya, dalam pemuritan itu Pak.
yang mungkin yang bisa saya sharingkan, saya bagikan, mungkin bisa kita contoh juga. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau bisa daya upaya lakukan. Kalau Tuhan udah percayakan, mungkin cuma satu, ya kasih yang terbaik. Bukan untuk orangnya ya sebetulnya ya, tapi kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kita di surga. Oke Pak, demikian. Oke, mantap nih. Ya, Muara Pak Bungo Andre. Jambi. Pak Andre. Ya, oke, monggo. Ya, tadi Pak, Pak siapa nih Pak Charles baru separuh tadi. Mungkin kalau Pak Charles, oke, boleh. Bisa selesaikan, boleh. Silakan Pak Charles. Iya, kalau dari saya ya apa yang tadi disampaikan ya. Jadi ya kalau seandainya kita dipercayakan untuk misalnya mementor orang atau memuridkan orang ya, kita harus benar-benar dengan tulus. Jadi rendah hati itu yang harus kita menyerahkan hak. Jadi kita jangan pertahankan. Ya. Kalau kita pertahankan itu ntar jadi dia melihat waduh ternyata orang yang jadi mentor saya ini juga kurang bagus. Jadi ya kita harus melakukan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita mempertahankan ego kita, jangan sampai kita ada masalah kita langsung akhirnya nanti dia melihat wah ternyata mentor saya ini kurang bagus, saya mau pengen cari mentor yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita harus belajar apa yang kita mau sampaikan ke dia itu ya benar-benar untuk Tuhan. Jadi kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Kalau kita lakukan untuk kepentingan diri kita, untuk ego kita, waduh jangan. Jadi ya kita mau lakukan itu untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu saja Pak Andre dari saya. Mantap. Itu Kolose 3:23. Betul. Ya. Oke, very good. Mantap Pak Charles, tetap semangat ya. Saya mau tanya ini, Emily, Betchen, apa kabar? Ada yang mau disampaikan kah? Boleh? Sebentar Silakan. Pak Andre. Pak Andre. Ya. Saya dapat satu pesan buat Ibu Susan. Di 1 Petrus 2 ayat 24. Suruh Ibu Susan perkatakan itu setiap hari. Bu Susan. Supaya di dalam masih kehidupannya. Masih di sini kah Bu Susan? Iya. Mau masih di sini. Oke. Very good. 1 Petrus 2 ayat 24. Boleh dibaca, Bu Susan. Itu perkatakan itu setiap hari. Diperkatakan. Oke, itu aja Pak Andre, makasih. Oke, terima kasih Pak Charles atas rema yang disampaikan kepada setiap kita. 1 Petrus 2:24. Boleh Bu Susan tolong bacakan buat kita semua dengan kasih. Silakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pak Andre, kalau bisa minta Bu Susan ganti kata-katanya pakai nama dan sendiri. Bu Susan. Ya. Boleh. Terima baca kasih. sekali lagi. Boleh. Ia sendiri telah memikul dosa saya. Nama Bu Susan. Susan. Ia sendiri telah memikul dosa saya, Susan, di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya Susan yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Susan telah sembuh. Ya. Amin. Perkatakan ya, Bu Susan ya. Setiap hari diperkatakan, dideklarasikan supaya dengan kuasa perkataan iblis dikalahkan. Itu kebenaran. Ya, bukan kata orang. Itu kuasa perkataan itu punya kuasa. Itu perkatakan terus ya.
Di samping itu kita juga doakan setiap kita sharing di sini. Ada United Prayer, kita tetap akan doakan orang yang terbeban. Ya, kita juga perkatakan. Firman Tuhan itu harus diperkatakan, dideklarasikan. Indonesia merdeka itu dengan deklarasi, bukan dengan bisik-bisik kan. Oh, saya baca firman dalam hati saja. Enggak. Apa? Indonesia merdeka proklamasi dengan bisik-bisik. Saya disiarkan, dicorong RRI loh. Dideklarasikan. Kok kita baca firman dalam hati cukuplah. Yang tahu Tuhan. Kamu kok komplain aja sama aku sih? Enggak bisa, kita harus deklarasikan supaya kita permalukan iblis itu. That's the point. Ya, jangan selalu bicara apa istilahnya, don't let your ego speak louder than your love. Ya toh? Jangan ego Anda berbicara lebih kuat daripada kasih. Itu kita harus iman itu. Jadi perkatakan, tidak usah malu. Karena Tuhan sendiri kan, kalau engkau malu memperkatakan, mengaku engkau sebagai anakku, aku juga akan malu. Kita nggak boleh malu loh. Kita perkatakan, kita confirm kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus perkatakan firman Tuhan, bukan firman yang lain. Nah, supaya kita punya relasi yang intim, dijaga terus setiap hari. Nggak on off, kadang ikut, kadang nggak ikut, kadang ini, kadang itu. Itu namanya BCA. Catat ya, BCA. Banyak cari alasan. Banyak orang Kristen yang itu. Oh, nggak ikut, nggak, saya ini, saya itu. Itu BCA. Banyak cari alasan. Tapi nggak orang di sini, nggak orang di sana loh, di Ethiopia sana. Sini orang baik-baik. Oh, oke. Silakan, Pak. Saya tambahkan sedikit, Pak. Saya tambahkan sedikit tentang 1 Petrus 24. Bahwa maknanya ini adalah kita harus yakin dan percaya dengan iman. Bahwa karya salib itulah sumber kehidupan kita. Karya salib itu memanai kita. Oleh karena itu saya katakan setiap saya menyampaikan firman, karya salib itu adalah dasar keimanan kita orang Kristen. Karena apa? Dengan karya salib itu ada 2 hal atau 2 perkara yang kita harus imani, yakini. Yang pertama adalah kasih karunia. Kemudian yang kedua adalah kuasa. Kasih karunia-nya apa? Di dalam Roma 3 ayat 24 itu adalah anugerah keselamatan, penebusan. Jadi kasih karunia tentang karya salib itu kita dapat dengan percaya, kita akan dapat memiliki satu keselamatan, kemudian memberi kekuatan, menjadikan kita sempurna menjadi seperti Yesus. Kemudian yang berikut adalah ada pengampunan, ada pemulihan, ada berkelimpahan, ada harta yang kekal dengan kita percaya tentang karya salib itu. Dan bahkan Roh Kudus itu menjadi bahagian kita lewat karya salib itu dengan kematian Yesus itu. Nah, kuasanya apa? Maka di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 bahwa Allah itu sumber kasih karunia. Lewat karya salib itulah ada kasih karunia yang harus kita terima bagi orang-orang yang yakin dan percaya dan hidupnya benar di hadapan Allah dan hidupnya surut dengan kehendak Allah. Kuasanya apa? Kuasa kita disembuhkan penyakit, kuasa terhadap bagaimana kita mengalami tantangan-tantangan, memberikan hikmat kepada kita. Itu kuasa. Kita bisa sembuh. Oleh karena itu, ini untuk khususan harus yakin dan percaya bahwa oleh karya salib itu, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus itu, ada kuasa kesembuhan di sana, ada kekuatan, ada pemulihan. Itu maksudnya di dalam, menurut saya dalam 1 Petrus 2 ayat 24 itu. Maka perlu diganti tadi sama Pak Charles, itu memberi makna seperti itu, Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Bambang atas peneguhannya.
Oke, Pak Trisulo, monggo masuk ke sesi terakhir. Ya, Pak Andre, marilah kita masuk sesi saling mendoakan. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang ada pergumulan atau ada yang sakit dan sebagainya, kita catat, kita doakan. Barangkali masih ada. Kameranya masih tertutup, Pak. Sudah buka. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu yang masih ada yang masih pergumulan, sakit penyakit, masalah-masalah, bisa nanti disampaikan dan kita doakan bersama. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang perlu didoakan. Emily. Oh, Emily. Halo, Emily. Shalom, Pak. Shalom. Oke, silakan apa yang mau disampaikan. Jadinya gini, saya sebenarnya ada beberapa pokok doa ya. Cuma aku pengennya satu atau dua dulu ya, gitu. Yang pertama itu kan saya sama mamiku itu sama-sama sakit ya. Cuma mami tuh lebih parah daripada aku. Aku tadi ada diabetes. Diabetes aku tuh lebih tinggi. Aku kemarin dulu tuh cek itu awal-awal tuh 500-an. Dan sekarang itu sudah dikontrol sama dokter itu untuk yang pagi itu 100-an. Tapi pas malam itu selalu aja menginjak angka 300 sampai mendekat 300 bahkan lebih dari 300 gitu. Dan juga itu menurut dokter pun juga kan kemarin juga sempat cek urin ya. Di dalam urin itu tuh ada apa ya? Ada semacam kayak protein gitu loh, Pak. Jadinya kata dokternya ini untuk sementara saya abaikan dulu, dia bilang gitu. Saya pengen fokus dulu sama nambah diabetes kamu supaya itu kan kalau umpama protein itu kan ada kemungkinan ginjalnya itu ada masalah gitu. Itu sih Pak. Terus yang kedua kan emang saya sudah lama juga kan nggak bekerja ya. Dan ini saya ada apa ya? Kayak sekarang kan kayak Tuhan ngomong sama aku gini, kan emang aku tuh pengen banget punya penghasilan sendiri ya. Kan saya sudah lama kayak kecelakaan, saya lumpuh, saya sudah nggak bisa bekerja lagi di kantor, otomatis kan saya mesti kerja di rumah. Saya mikir-mikir terus aku mikir terus, oh ya Mas ini kenapa aku nggak bikin jadi content creator aja gitu loh. Dan Tuhan ngomong seperti aku sama seperti aku seperti ini Pak gitu loh. Kamu bikin konten itu yang benar-benar ngebangun, bukan sekedar kamu cari uang, tapi kamu harus bisa ngebangun orang lain melalui konten kamu, gitu sih Pak. Itu aja dulu sih Pak. Iya. Ini kamu silakan nanti Pak Edi Sudarto ya yang mendoakan. Masih monitor ya Pak Edi Sudarto. Oh ya. Bagaimana Pak Trisulo? Ya, bagaimana? Nanti yang mendoakan Bu Emily. Bentar, silakan. Bapak nih, Emily. Ya, tuh Bapak ya. Oh, iya. Bapak kan? Emily, saya kira Ibu. Terus yang lain barangkali Bapak Ibu yang perlu didoakan. Masih ada? Ya masih ya Pak ya, untuk kerinduan saya itu sebenarnya pengen bisa baca firman terus, tapi saat itu kok kendalanya itu kayak jadi males atau apa gitu loh Pak. Jadi saya pengen ada satu kehausan atau ya paling tidak kerinduan ya, karena terkendala juga untuk mata kan ada juga karena diabetes itu kan jadi menurun penglihatan. Nah itu supaya Tuhan beri gairah saya kembali lagi untuk mengejar apa itu yang namanya baca firman gitu ya Pak. Oh ya. Disinilah tempatnya Bu Susan. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Disinilah kita saling ya, supaya kita terus tergerak untuk menggali firman pendek-pendek kan yang digali tadi kan cuma 2 ayat, 3 ayat. Nah, disinilah tempatnya supaya kita lama-lama menyenangi, jadi hobi. Ya, jadi kalau nggak baca rasanya ada utang saya. Utang sama siapa? Utang sama raja di atas segala raja loh. Oh iya. Ya, itu yang harus ditanamkan dalam alam bawah sadar kita.
Kita punya utang bukan sama Pak Trisulo, Pak Bambang, enggak. Kita punya utang sama Raja di atas segala raja. Itu harus ditanamkan dan masuk dalam alam bawah sadar kita. Kalau nggak ikut kompak, rasanya aku rugi banget. Benar loh. Itu sampai merasakan seperti itu loh. Kalau enggak ya rutinitas agamawi. Artinya Kristen-Kristen sontoloyo. Ya puji Tuhan ya Pak, dengan adanya 2 kali saya mengikuti ini, ya saya ada sukacita. Jadi saya datang bukan sekedar saya datang, tapi saya pulang dengan sukacita. Ya, tularkan kepada teman-teman, ayo masuk, yuk, supaya mereka juga mendapatkan sukacita yang sama seperti Ibu Susan. Jangan sendirian, tularkan. Ya, saya selalu ajak teman. Kalau dia tidak mau ya pilihan dia. Dengan alasan 1001 macam alasan ya urusan dia lah. Tapi ya saya harus lakukan bagian saya mengajak orang. Ya, mengajak orang. Susah nggak? Susah. Nggak mudah memang. Ya, tergantung bagaimana kita berinteraksi lah dengan orang. Ya. Untuk cari pesaksi-pesaksinya narasumber nggak mudah loh. Saya kan interaksi. Siapa ini Andre nih? Nggak kenal dia. Nggak sekolah dia. Sekolah STT enggak. Siapa dia ngajak-ngajak saya? Tapi nanti Senin lihat aja. Selebritis Indonesia, semua orang Indonesia tahu siapa yang isi narasumber nanti besok hari Senin. Ya, tanggal berapa? 12. Nah, semua orang tahu tuh. Siapa tanggal 12 nanti muncul ya. Kaget tuh. Itu orang dekatnya Prabowo ternyata. Saya kaget. Iya benar loh. Orang waktu ulang tahun Pak Prabowo yang masuk ke kediamannya, itu tidak semua orang bisa. Ya, yang bisa Cahyo Kumolo, ada beberapa orang. Nah, termasuk dia ini yang bersaksi nanti besok. Kenapa dia bisa masuk? Mantap. Diundang masuk. Nah, itu besok hari Senin. Ajak sama teman-teman ya. Besok Senin teman-teman ajak semua untuk mendengarkan kesaksian narasumber tanggal 12. Siapa dia? Saya akan beritahu hari Senin. Jangan sekarang. Semua orang Indonesia tahu. Dia betul-betul selebritis. Kalau dia nggak tahu, kalau sampean nggak tahu yang bersaksi nanti hari Senin, berarti sampean kurang piknik. Kurang piknik, itu aja. Saya nggak bisa ngajarin apa lagi. Kalau sampai nggak tahu si nanti hari Senin itu muncul, kalau sampai nggak tahu, oh saya nggak kenal dia, nanti kurang piknik kamu, minum kopinya kurang kental. Saya bisa ajak dia masuk itu. Ya oke. Lanjut Pak Trisulo. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin didoakan? Ya. Kalau sudah tidak ada ya kami persilakan. Ya, saya boleh deh. Saya tenggorokan. Tenggorokan ini. Iya. Bu Oma Flon ya nanti. Jadi yang terima kasih sebelumnya. Tuhan berkati. Doakan nanti ya. Jadi yang pertama tadi sudah kami Pak Edi Sudarto ya mendoakan Bapak Emily ya sakit diabetes ya dulu pada 300 turun 500 turun 100 sekarang naik lagi 300 ya. Dan juga apa kandungan protein ya, mungkin kreatininnya ya, itu mungkin ada gejala ginjal itu ya. Yang ketiga untuk disarankan membangun konten, tapi yang berguna untuk masyarakat lain itu Pak Edi Sudarto ya. Membangun iman Pak. Dia membangun iman ya, membangun iman untuk kepentingan orang lain. Kemudian mendoakan Bu Susana yang apa itu kurang haus ya, males baca firman mungkin apa ngantuk gitu ya barangkali. Ini perlu ada kehausan ya Bu. Ini, iya. Ya. Nanti silakan Bu Uli. Budi masih ada. Siapa? Budi masih ada. Oh, tidak ada ya, Uli ya. Nih, tadi Bu Oma ya, Bu Oma Florence ya, yang mendoakan ya. Florence ya. Itu ya. Mbak Endar pun boleh nih. Ya. Mbak Endar ya, masih ada. Mantap, Mbak Endar. Ya ini tadi Bu Emma Florence ya sudah mendaftar ya, tadi Pak. Emma Florence ya tadi ya.
untuk mendoakan di sana. Kemudian doa penutup ini, Bu Endar. Bisa Bu Endar ya? Doa penutup termasuk doa Bapa kami dan doa berkat. Bu Endar bisa? Ya. Bisa lah. Ya, mungkin silakan Pak Edi Sudarto. Silakan. Mari Bapak Ibu, saudara semua, kita arahkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur, ya Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Sehingga oleh karena kasih-Mu semata ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami pada siang hari ini untuk bertemu dengan saudara-saudara kami, untuk membacakan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana firman-Mu tadi sangat indah bagi kehidupan kami. Untuk supaya kehidupan kami boleh memberitakan akan segala kasih-Mu, akan segala keselamatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Jadikan kepada kehidupan kami ya Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, yang bukan hanya sebagai pembaca, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk sebagai pelaku akan segala firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni atas segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan karena seringkali kami meninggalkan Engkau. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tetapi Engkau masih senantiasa setia kepada kami. Setia melindungi, menyertai kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kasih yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Tuhan, demikian juga Tuhan pada saat ini, kami yang hadir ini kiranya Tuhan tolong menyertai, melindungi, memberkati dalam setiap langkah nafas kehidupan kami Tuhan. Dari pagi, siang hingga malam hari, dari hari ke hari. Sehingga Tuhan, besok kami boleh berkumpul kembali, boleh bersekutu kembali bersama saudara-saudara kami, untuk senantiasa membacakan segala firman-Mu, mendengarkan sebagai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, demikian juga pada saat ini kami membawa saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Bapak, untuk saudara kami, Bapak Emily, demikian juga buat saudara-saudara kami, Bu Susanawati, dan demikian juga buat saudara kami, Oma, yang telah menyampaikan segala sakit yang dideritanya. Tuhan, terlebih dulu ampuni atas segala dosa kesalahan kami. Yes. Hingga dengan pengampunan-Mu Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini. Ampuni mereka ya Tuhan. Mungkin seringkali melupakan Engkau, melalaikan Engkau. Mungkin mereka ini belum mengerti akan segala kasih-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami berserah kepadamu, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menolong, menjamah, menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib, dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Engkaulah ya Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penyembuh, penyelamat kami. Tolong saudara-saudaraku ini
Tuhan memberi ketabahan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesembuhan. Sehingga di dalam kesembuhannya mereka boleh senantiasa menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk memenangkan jiwa. Kami berseru kepadamu, sucikan pikiran hati kami untuk kami memanggil Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa sakit penyakit yang ada pada saudara-saudara kami ini, Engkau pergi tidak boleh datang lagi. Darah Tuhan yang Maha Kuasa, darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Oleh karena bilur-bilurnya, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa. Kami peralas ini semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan kepada yang diberi tugas, Pak Trisulo. Pak Trisulo. Halo Pak Trisulo. Ya, kami silakan Buli untuk mendoakan busana yang terhaus akan firman Tuhan setiap hari. Bu Uli juga keluar. Sudah keluar ya, Buli ya? Uli sudah pamit tadi. Ya sudah, dirangkap saja oleh Bu Endar. Mendoakan Bu Susana juga doa Bapak kami dan doa berkat. Silakan. Bu Uli, Bu siapa? Bu yang Endar. sakit siapa Pak? Iya, yang sakit siapa Pak tadi? Bu siapa? Bu Susana akan firman. Oke. Ya. Supaya tetap on fire dalam firman. Ya. Oh iya. Setiap hari. Ya, oke, siap. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan, terima kasih sekali untuk semuanya untuk hari ini ya Bapa, untuk kompak yang Kau berikan kepada kami. Bukanlah suatu kebetulan kami bisa kumpul di tempat ini Tuhan, karena semua adalah campur tangan Tuhan. Semua adalah kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Dan kami bercap syukur ya Tuhan, kami bisa sharing satu yang lain, kami bisa saling diperlengkapi dengan semua apa yang Kau taruh dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini ya Bapa. Saya ucap syukur ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk khususan ya Bapa. Kami percaya Tuhan di saat Dia merindukan untuk bisa membaca firman setiap hari ya Bapa, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, terus berkorban api rohnya di dalam dirinya Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan Roh Kudus untuk membentuk khususannya Bapa, untuk terus rindu untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Tuhan, tiada kelemahan di dalam matanya Bapa, tapi di dalam nama Tuhan Yesus tiada mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkan mata khususan ya Bapa, untuk dia bisa membaca dan mau melakukan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada khususan ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu ya Bapa, di saat punya hati yang mau, rindu, Engkau mendengar ya Bapa. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah ya dan amin untuk memulihkan mata khususan, untuk bisa membaca firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada khususan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sesuai kehendak dan keinginan kami di dalam Tuhan ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa untuk secara pribadi, lepas pribadi ya Bapa, di dalam kompak ini ya Bapa. Kami minta ya Tuhan, Engkau memberkati kami dan memulihkan hidup kami. Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Secara roh, secara iman kami, secara ekonomi kami ya Bapa. Secara kesehatan kami ya Bapa. Secara tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bercampur tangan dan turun tangan memberkati kami dan memulihkan hidup kami ya Bapa, supaya berkenanan di hadapan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan, yang hidup selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dengan kompak ini ya Bapak, Engkau akan memulihkan hidup kami ya Bapak, supaya serupa, segambar dengan Engkau yang Engkau inginkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, semua tidak akan pernah kembali sia-sia ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini akan membawa kami untuk naik level, untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya Bapak. Dengan pemuritan yang telah Kau berikan kepada kami di kompak ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Bapak. Mari kita satukan hati kita dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saat kita lepaskan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Makasih Bu memberkati. Susan, Pak Edi Sudarto, Emily, Beth, Pak Karel, Pak Bambang, Oma Florence, Pak Trisula, Mbak Endar, Charles, Jakarta. Bless buat semuanya. Lagi besok ya, kita akan ketemu lagi.